pada pertemuan pada pagi hari ini pembelajaran jarak jauh, yaitu materi Al-Quran Hadis bab 2, kekuasaan Allah dan rahmat Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian yang saya lakukan. Jadi pada pertemuan PJJ pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang kekuasaan dan rahmat Allah, yakni dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Itu adalah surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, untuk artinya nanti bisa kalian baca sendiri dan langsung kita ke penjelasan ayat. Jadi dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menggunakan 3 pasang makhluknya sekaligus yang dipakai untuk bersumpah, yaitu matahari dan bulan, kemudian siang dan malam, serta langit dan bumi. Jadi ada 3 pasang, yakni matahari dan bulan, siang dan malam, serta langit dan bumi. Nah, surat Asy-Syams ini adalah surat yang turun pada diturunkan di kota Mekah, dan ini merupakan tentang kekuasaan Allah. Jadi bisa kalian lihat di situ ayat 1 sampai 2 penjelasan dari surat Asy-Syams, yakni ketika matahari terbit kira-kira sudah sedikit tombak disunahkan melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duha ini merupakan sholat sunnah muakkad. Kemudian ayat yang kedua di situ menjelaskan bulan yang selalu mengiringi matahari. Jadi perputarannya selalu mengiringi matahari. Itu dari penjelasan ayat 1 dan 2. Kemudian ayat yang ketiga dan 4 ini adalah pergantian siang dan malam. Jadi ketika siang hari akan terlihat terang benderang. Nah, disitulah manusia diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha, bekerja. Kemudian ketika malam hari ini akan terlihat gelap. Makanya ketika malam hari manusia untuk beristirahat. Kemudian dilanjutkan ayat 5 dan 6, yaitu tentang luasnya langit yang tiada batasnya dan tidak ada tiang penyangga. Jadi sangat luar biasa sekali. Ini adalah di luar nalar kita semua sebagai manusia. Langit yang begitu luas tidak ada tiang penyangganya. Kemudian serta bumi sebagai tempat tinggal manusia. Dari berbagai macam planet
ini bumi sebagai tempat tinggal manusia. Dan di situ di bumi itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanah yang subur, air yang mengalir, dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Kemudian ayat yang ke-7 dan 8 di situ menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 makhluk ciptaannya, yaitu matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa. Kemudian nikmat Allah di atas yang 6, yakni matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi, bisa dirasakan oleh jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nikmat yang lain yaitu nikmat ketakwaan. Karena dengan kita bertakwa, ini akan menuntun kita kepada kehidupan di dunia yang baik, menuju kepada kehidupan akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita cara bertakwa. Kemudian untuk ayat yang ke-9, yaitu jiwa yang beruntung adalah jiwa yang mau berusaha terus mensucikan diri dengan jalan ketakwaan. Jadi manusia adalah memiliki sifat yang selalu salah, namun dengan kesalahan itu manusia diharuskan untuk mensucikan diri dengan jalan bertakwa agar menjadikan hati kita jernih, hati kita bersih, pemikiran kita bisa untuk memikirkan hal-hal yang baik. Kemudian ayat yang ke-10, yaitu orang yang berbuat zalim benar-benar merugi dan ia sangat menyesali kerugiannya itu. Jadi memang ketika orang yang zalim nantinya dia di akhir hidupnya akan rugi, bahkan besok di akhirat. Demikian untuk materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan yang selanjutnya, dan mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.